في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دوننا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما أمر الله بذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ikhtiar dan doa agar Allah mengelompokkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar Allah menjadikan kita orang-orang yang bersemangat di dalam ibadahnya. Karena sesungguhnya bekal yang benar-benar kita dambakan nanti ketika di hadapan Allah adalah banyaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ibadah salat Jumat di siang hari ini merupakan bagian di antara bekal-bekal yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan. Saya memberikan jaminan kepada siapapun yang bisa meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam keadaan benar, akan dibuatkan rumah nanti di pinggiran surga. Wa baitin fi wasatil jannah, dan saya juga menjamin bahwa akan ada orang yang mendapatkan rumah di surga, di tengah-tengah surga. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan,
bagi siapapun yang bisa meninggalkan dusta meskipun hanya dengan canda gurau belaka. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan saya juga menjamin rumah bagi seseorang nanti di surga yang tertinggi, yaitu bagi orang yang liman hassana khulqahu, bagi orang yang baik akhlaknya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini memberikan bisyarah, kabar gembira bagi kita orang-orang yang beriman, yaitu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita nanti akan dibuatkan surga. Caranya sangat sederhana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan satu janji kepada kita semua, pasti janji itu akan ditepati. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata, tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa ini menjadi bisyarah? Karena sesungguhnya bagi orang yang beriman tidak ada yang lebih didambakan kecuali ketika ia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan di dalam hadis ini Rasulullah memberikan kabar gembira dengan rumah di surga. Kita tahu bahwa di antara cita-cita terbesar kita di dalam hidup adalah kita bisa punya rumah, kita bisa memiliki rumah. Dan rumah kita di dunia tidak akan pernah sama dengan rumah yang disediakan bagi orang-orang yang menghuni surga. Kita tinggal misalnya di satu rumah. Rumah itu satu saat mungkin atapnya akan bocor, temboknya akan roboh, ada banyak ketakutan-ketakutan di dalamnya. Tetapi rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga adalah rumah yang sesungguhnya, yang kita berada di dalamnya tidak akan pernah merasakan ketakutan. Dan apapun yang kita inginkan di dalam rumah itu pasti akan Allah berikan. Siapakah mereka yang akan mendapatkan rumah itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Siapa yang bisa meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam keadaan benar. Di dalam hadis yang lain, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, Rasulullah bersabda, ya bunayya iyyaka wal mira. Wahai anakku, hati-hati kalian dengan debat. Fa inna naf'ahu qalil. Karena debat itu manfaatnya sedikit. Wa yujul adawata bainal ikhwan. Dan ia membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Dan nampaknya kita saat ini sedang banyak menyaksikan betapa orang-orang yang dianggap intelektual sangat gemar sekali untuk mengajak orang lain yang tidak sependapat dengannya untuk berdebat. Padahal debat baik yang kalah ataupun yang menang bukan ukuran suatu kebenaran. Imam Malik rahimahullah pernah diajak debat oleh seorang yang berpaham Murji'ah. Wahai Imam Malik, saya ingin mengajakmu berdebat. Kemudian kata Imam Malik, apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari debat ini? Orang yang berpaham Murji'ah ini mengatakan, jika Anda yang menang dalam debat ini, maka saya akan mengikuti pemahamanmu. Tetapi jika Anda yang salah, yang kalah dalam debat ini, maka Anda wajib mengikuti pemahamanku. Maka kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa anzalallah ala Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad dinan wahidan, satu agama, satu pemahaman. Kemudian Imam Malik menukil perkataan dari Umar bin Abdul Aziz, man kana dinuhu ghardan lil mukhasamati
siapa yang menjadikan agamanya sebagai objek untuk berdebat, fakana aksarun naqilah, maka orang itu akan banyak berpindah pemahaman. Apabila kita yakin dengan satu dalil, kita yakin dengan satu pendapat, dengan satu keterangan, kemudian kita imani, segeralah beramal. Jangan kemudian kita bercapek-capek dengan perdebatan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna abghadar rijali ila Allah aladdul khisam." Sesungguhnya orang-orang yang dibenci oleh Allah, di antara orang-orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang suka mendebat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa perdebatan ini bukan ukuran kebenaran? Jika seseorang kemudian menang dalam debat, tidak menjadi ukuran kebenaran. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menceritakan satu kisah, di mana kisah ini disebutkan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Wa hal ataka naba'ul khasmi ittasawwarul mihrab. Dan adakah sampai kepadamu tentang satu kisah, yaitu kisah orang yang berdebat, orang yang berselisih, dan keduanya orang ini tiba-tiba menembus mihrabnya Nabi Daud. Iddakhalu ala Dawud fafazi'a minhum. Mereka ini datang menemui Nabi Daud alaihissalam, fafazi'a minhum, lalu kemudian Nabi Daud kaget dengan kedatangan mereka. Qalu la takhaf. Kemudian mereka berkata, wahai Nabi Daud, janganlah takut. Khasmani bawa ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tustid wahdina ila sawa'is sirat. Kami datang karena salah satu di antara kami ini ada yang berbuat zalim. Maka putuskanlah hukum dengan benar dan berikan kami petunjuk ke jalan yang benar. Kemudian satu di antara mereka berkata, inna hadza akhi lahu 99 na'jah wa liya na'jatun wahidah. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Sesungguhnya saudaraku ini memiliki 99 kambing betina, sedangkan diriku hanya punya 1 ekor kambing. Lalu dia meminta kepadaku 1 ekor kambing ini diberikan kepadanya. Lalu kemudian dia mengalahkanku di dalam berdebat. Saudaraku ini yang sudah punya 99 ekor kambing betina mengalahkanku dalam berdebat. Kemudian Nabi Daud alaihissalam mengatakan, qala laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Sungguh engkau telah berbuat zalim karena engkau telah meminta kambing milik saudaramu ini untuk digabungkan dengan kambing-kambingmu. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, mereka senantiasa berbuat zalim satu dengan yang lainnya. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Kemudian wa qalilum ma hum, tetapi sangat sedikit yang bisa sama seperti mereka. Di dalam ayat ini Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, tidak menyebutkan bahwa saudaranya yang sudah menang debat ini kemudian dialah pemenang di dalam hukum itu, di dalam keputusan itu. Tetapi orang-orang yang menang adalah orang-orang yang amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan wa baitin fi wasatil jannah. Dan aku akan menjamin seseorang akan dibuatkan rumah, akan disediakan rumah di tengah-tengah surga. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Yaitu bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun hanya senda gurau belaka, meskipun hanya guyonan belaka. Jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hatilah kita dengan dusta, karena sesungguhnya dusta
bagian di antara akhlak madmumah, akhlak yang sangat dibenci di dalam agama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan kalimat sederhana, dengan rute sederhana. Iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dengan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu arahnya kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu arahnya menuju ke dalam neraka. Rasulullah menggambarkan dengan sederhana, siapa yang biasa berdusta, dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Siapa yang sudah terbiasa dalam keburukan, maka dia akan dikirim ke dalam neraka. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan diri kita, wailun, celakalah, lilladzi yuhadditsun nas, bagi orang-orang yang bercerita kepada orang lain, summa yakdzib, kemudian orang itu berdusta, liyudhika, tujuannya agar ditertawakan, fawailun lahu, maka benar-benar celaka orang tersebut. Diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kebanyakan kita, mungkin sebagian dari kita, menikmati beberapa cerita-cerita dengan tertawa, padahal isinya adalah dusta. Maka hati-hatilah dengan cerita tersebut, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan kalimat celaka. Siapapun yang ingin bercerita, maka ceritalah dengan benar, jangan sampai bercerita sesuatu yang dusta. Bahkan ada sebagian, jikapun tujuannya dalam kepentingan syariat, untuk kebaikan, agar orang gemar beribadah, sangat dilarang di dalam agama untuk melakukan dusta, untuk berkata yang dusta. Bahkan di antara alasan, di antara paling jeleknya seseorang yang mengajak kebaikan adalah orang yang memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min asnafil wadda'in, di antara kelompok pemalsu hadis yang paling buruk adalah orang-orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tujuannya adalah at-taqarrubu ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis bahwa man haddatsa anni, siapa yang bercerita dariku, wa huwa ya'lamu annahu kadzibun, sedangkan dia tahu bahwa cerita itu adalah dusta, fa huwa ahadul kadzibain, maka orang itu salah satu di antara dua orang yang sedang berdusta. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah juga menjanjikan bagi siapapun di antara kita yang bisa menjaga akhlaknya, yaitu akan diberikan rumah nanti di surga yang tertinggi. Wa baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu, dan dia akan mendapatkan rumah di surga yang tertinggi bagi siapa yang memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini sangat penting, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena itulah kita juga pernah mendengar satu nukilan masyhur dari Ibnul Mubarak bahwa ta'allamnal adaba 30 sana. Kami waktu itu, kata Ibnul Mubarak, belajar tentang adab, belajar tentang akhlak selama 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma, sedangkan kami belajar ilmu 20 sana. Kemudian setelahnya kami belajar ilmu itu 20 tahun. Di antara yang tercabut di akhir zaman, di antara yang hilang di banyak yang kita saksikan di negara kita saat ini, masyarakat kita saat ini, adalah dicabutnya akhlak, dicabutnya moral. Banyak orang-orang yang mengedepankan ilmunya, tetapi kemudian lupa dengan akhlak. Banyak yang pandai berbicara, berani berkata, tetapi kemudian lupa siapa yang sedang dihadapinya. Maka waliyadzubillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari akhlak yang buruk. Ingatlah ada seorang sahabat bernama Abu Darda, diceritakan oleh istrinya Ummu Darda bahwa Abu Darda itu pernah berdoa ketika selesai qiyamul lail. Mulai dari sepertiga malam sampai waktu pagi, beliau berdoa dengan satu doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah perbaiki ciptaan ini ya Allah, bentuk tubuh ini ya Allah, maka perbaikilah akhlak kami ya Allah. Perbaiki akhlakku ya Allah. Karena itu mintalah kita kepada Allah agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang akhlaknya baik. Mengapa demikian? Karena janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istimewa sekali. Kalau orang yang meninggalkan debat, dia akan mendapatkan rumah di pinggiran surga. Orang yang meninggalkan dusta,
dia akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Tetapi orang yang berakhlak mulia nanti akan mendapatkan rumah di surga yang tertinggi. Maka mudah-mudahan di akhir khutbah yang pertama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita orang yang senantiasa berupaya mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa dijaga lisan kita agar tidak senang berdebat, dijaga lisan kita agar tidak senang berdusta, dan dijaga seluruh sikap tindakan kita agar kita termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.